Sahabat pelangi kehidupan, salam jumpa, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalem. Sahabat-sahabat terkasih, hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk bersama-sama dengan kami, para Romo Unio. Unio adalah paguyuban Imam Projo Keuskupan Agung Semarang di Kompas Mara. Kompas Mara itu kan dari komunitas pastoran Magelang Raya atau Romo-Romo Projo yang berkarya di seputaran Magelang ini. Hari ini akan mengadakan perjalanan untuk suatu kunjungan persaudaraan. Mulai dari berkumpul di PPSM atau Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan ini, para Romo kurang lebih ada 18 Romo yang akan melakukan kunjungan persaudaraan. Yang pertama adalah akan mengunjungi keluarga atau orang tua dari Romo Graha Lisanto. Romo Graha Lisanto adalah Romo yang sekarang ini mendapatkan tugas perutusan di Seminari Menengah Mertoyudan, yang tidak lama lagi akan mendapatkan tugas perutusan baru untuk studi di Universitas Gregoriana di Roma. Kemudian akan menuju ke Domus Pacis. Domus Pacis itu artinya Wisma Damai atau rumah sepuh atau rumah damai. Domus Pacis Wisma Petrus ada di kompleks Seminari Tinggi Kendungan, Yogyakarta. Dan setelah dari Domus Pacis, Kendungan akan berlanjut ke Wonosari, ke kediaman keluarga Romo ST Gito Wiratmo PR. Beliau saat ini menjabat sebagai direktur dari PPSM, Pusat Pastoral Sanjaya Muntilan. Semoga dengan kunjungan-kunjungan ini nanti ada sesuatu yang bisa kita petik, kita peroleh, yang juga berguna untuk kita semua dan sahabat-sahabat pelangi kehidupan. Sahabat yang terkasih, kini kita sampai di kediaman orang tua dari Romo Graha Lisanto, ada di wilayah Paroki Santo Aloysius Gonzaga Melati, Sleman, Yogyakarta. Kunjungan kita bersifat sangat santai, tidak ada acara khusus kecuali sapaan persaudaraan, dan kita berjumpa dengan kedua orang tua Romo Graha Lisanto, Bapak Yudi dan Ibu Yudi, yang menyambut kami dengan sejumlah hidangan, minuman yang menemani kami semua untuk berkelakar, untuk saling bersapa satu dengan yang lainnya. Dan semoga ini memberikan sapaan yang meneguhkan bagi para orang tua, para Romo yang tetap menjadi bagian dari keluarga besar Unio Imam-Imam Keuskupan Agung Semarang. Kini kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke Seminari Tinggi Kendungan. Sahabat pelangi kehidupan yang terkasih, saya sudah sampai di kompleks Domus Pacis atau Wisma Petrus, tempat Romo-Romo Sepuh Keuskupan Agung Semarang tinggal di sini. Adalah bagian depan dari Domus Pacis. Nanti di bagian gedung yang baru akan kita lihat kalau nanti saya akan mengunjungi tempat itu, dan juga bersama dengan Romo-Romo untuk menyapa para Romo Sepuh yang lenggah di sini. Ini komplek bagian depan, dan ini adalah taman yang luas. Lalu di ujung belakang itu adalah sarean atau tempat atau makam yang dipersembahkan untuk para Romo-Romo Unio Keuskupan Agung Semarang. Nanti pun kita juga akan menuju ke makam.
Kini kita akan memasuki kompleks atau geraha lansia atau Domus Pacis, Wisma Damai, Wisma Petrus, yang menjadi tempat tinggal para romo sepuh, romo yang sudah senior, romo yang sudah sakit, romo-romo yang sudah purna. Kita melewati bangunan yang baru, yang sungguh luar biasa. Sebetulnya Wisma ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lampau, tetapi belum lama ini direnovasi, dibangun menjadi sebuah geraha tempat yang sungguh sangat indah. Ada 3 lantai, cukup luas. Ada bangunan kapel tempat para romo untuk berdoa berikaristi. Lantai 1 ini untuk ruang santai, ada juga ruang makan, dan juga ada kamar-kamar. Kita berjumpa dengan beberapa romo yang tinggal di sini. Ada yang bed rest di kamar. Jumlahnya ada 12 imam sepuh atau romo lansia yang bisa bergabung. Saat ini ada Romo Bambang Dominikus Bambang Murti, ada juga Romo Suyadi atau dikenal dengan sebutan Pak Yadi, ada Monsinyur Blasius Pujo Raharjo, Uskup Emeritus Keuskupan Ketapang, ada Romo Suharto Widodo, ada Romo Rio Winarto, juga ada Romo Suntoro. Yang lainnya ada di kamar, ada yang bed rest, ada juga yang memang sedang beristirahat. Di Domus Pacis ini didampingi oleh Romo Florentinus Hartanto sebagai direktur dari Domus Pacis ini, dan ditemani oleh beberapa karyawan yang 24 jam standby di tempat ini dan memang tinggal di wisma, di asrama, di lantai 2 di bangunan ini juga. Untuk mendukung kegiatan romo-romo sepuh ini memang sudah disiapkan lift, ada 3 lantai yang bisa digunakan untuk mobilisasi yang sangat membantu. Tempatnya amat indah. Inilah yang namanya Domus Pacis, rumah damai, Wisma Damai, yang sungguh sangat menteramkan. Bukankah itulah yang menjadi tujuan dari hidup kita manusia? Di akhir-akhir menjelang atau di akhir-akhir menjelang kita akan menuju kepada Sang Kalik, seperti di Wisma Sepuh semacam ini, kita perlu suasana yang damai, yang menenteramkan. Tetap bahagia di masa-masa lansia, tetap bahagia di masa-masa di mana tidak berkarya lagi bersama dengan umat. Dan ada suasana gembira bahagia yang dapat kami lihat dari para romo sepuh. Kunjungan kami ke sini sekali lagi adalah sebagai kunjungan persaudaraan, tetapi juga kunjungan untuk menyapa romo-romo senior yang sungguh kami kagumi, kami hormati, dan tetap menjadi sesepuh yang bisa menyertai kami yang masih muda-muda ini untuk melanjutkan karya-karya kami dan juga melanjutkan tugas kami dimanapun, entah di seminari, entah di paroki, maupun di tempat-tempat yang lainnya. Rumah damai, Domus Pacis. Semoga kita pun juga bisa menjadikan rumah kita sebagai rumah damai, rumah yang sungguh membawa kedamaian, membuat hati kita, membuat jiwa kita itu merasa aman, tentram, dan damai bersama keluarga, bersama rekan sekomunitas, dan bersama siapapun. Sekarang saya ingin mengajak sahabat pelangi kehidupan untuk melihat salah satu bagian dari
kompleks besar Seminari Tinggi Santo Petrus Paulus Kendungan ini, di samping ada bangunan seminari, ada Wisma Domus Pacis, juga ada tempat peristirahatan abadi, juga tempat damai, yakni kompleks makam bagi para Romo Projo Keuskupan Agung Semarang. Saya ada di kompleks makam untuk Romo-Romo Projo Keuskupan Agung Semarang. Ini ada di bagian depan dari Domus Pacis atau di samping kompleks Fakultas Teologi Widya Bakti Kendungan yang menyatu dengan Seminari Tinggi Kendungan. Di tempat ini disemayamkan jenazah para Romo-Romo Projo Keuskupan Agung Semarang, termasuk juga almarhum Monsinyur J. Pujo Sumarto, mantan Uskup Keuskupan Agung Semarang. Yang terbaru adalah Romo Suryo Nugroho Agustinus yang beberapa saat lalu baru saja dipanggil Tuhan. Juga disemayamkan Frater Diakon Andreas Adi yang juga dipanggil Tuhan. Belum sempat mendapat pentabisan imam, Tuhan sudah memanggilnya lebih dahulu. Semoga damai para Romo Frater Diakon yang juga bersemayam di sini. Doakanlah kami para Romo yang masih diperkenankan untuk melanjutkan karya pelayanan, terutama di Keuskupan Agung Semarang ini. Setelah kami menyudahi kunjungan sapaan kami kepada Romo-Romo sepuh, Romo-Romo lansia, dan juga sudah berkesempatan sowan ke tempat peristirahatan di kompleks makam para Romo di Seminari Tinggi ini. Setelah kami juga berdoa dan juga mengadakan tabur bunga, kami akan melanjutkan perjalanan kami ke Wonosari untuk sekedar melanjutkan kegiatan kami untuk menyapa keluarga dari Romo Gito Wiratmo. Lebih tepatnya adalah adik-adiknya yang tinggal karena kedua orang tua Romo Gito Wiratmo sudah dipanggil Tuhan. Kebersamaan kami di Wonosari, di Baliharjo tempatnya, sungguh menjadi kebersamaan yang sungguh menggembirakan. Tujuan kami adalah makan bersama, menikmati makanan ala Gunung Kidul dengan nasi sayur lombok hijau, ada juga gudeg, ada juga urap yang sungguh membuat kami semakin disegarkan, dikuatkan. Semoga perjalanan kami di hari ini boleh memberikan sesuatu bagi sahabat-sahabat semua. Ingat, marilah kita ciptakan di dalam keluarga kita, di rumah kita, di dalam hati kita adalah tempat yang damai. Domus Pacis, karena itulah yang menjadi tujuan akhir dari setiap peziarahan dan perjalanan manusia, mengalami kedamaian, mengalami damai yang sejati. Akhirnya saya Romo Stefanus Istoto Raharjo PR mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas kita, dan semoga hidup kita pun senantiasa dilingkupi dan juga disertai oleh berkat damai dari Tuhan sendiri. Berkah dalam